Shalom adik-adik GSJ Elroy Kids, senang sekali Cici bisa kembali menyapa kalian yang ada di rumah. Teman-teman semua, pada hari ini yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan bisa memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Ya Bapa, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan saja yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Biar kembali semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, yuk sama-sama kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ya adik-adik semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah pimpin kami dari awal sampai saat ini, Tuhan. Jikalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami mengerti, dan biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua yang siap, katakan amin. Yuk sama-sama kita buka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Halo Elroy Kids, ketemu lagi dengan Colin. Kita sudah memuji Tuhan bersama. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Colin berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua di rumah masing-masing. Roh Kudus, penuhi kami supaya kami mendengar dan menjadi pelaku firman. Karena kami anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Elroy Kids, gimana? Kita sudah bersyukur sebab kita ada di tahun 2021. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita bisa masuk di tahun ini dengan badan yang sehat, dengan mama papa yang bersama dengan kita, sebab penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat kita. Lihat, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di taman aja Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman ya. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara, sebab kita adalah anak Allah. Coba sekarang pegang dada, taruh tangan di dada, lalu bilang, aku anak Tuhan. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan. Kita adalah anak Allah. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai 16, Kaulin bacain buat kita. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita atau aku adalah anak Allah. Nah, ada 5 hal yang Tuhan Yesus tunjukkan bahwa anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu adalah anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat nih di slide. Yang pertama di Matius 19 ayat 13 sampai 15. Nah, kisah yang sama juga ada di kitab Markus dan di kitab Lukas, yaitu bahwa Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Dalam firman Allah menuliskan bahwa waktu orang tua nih bawa anak-anaknya datang buat Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Murid-muridnya larang. Woi, jangan ini, kalian ngapain ini datang ke Tuhan Yesus? Kalian aduh anak-anak kecil repotin. Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan melarang anak-anak itu untuk datang kepadaku. Nah, terus orang-orang tuanya, aduh aku senang anak-anak aku boleh datang ke Tuhan Yesus. Terus anak-anak kecilnya juga bilang, iya kita bisa ke Tuhan Yesus, ayo. Nah, terus mereka semua datang ke Tuhan Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus cinta, menyayangi, peduli dengan anak-anak kecil, termasuk Elroy Kids di rumah yang saat ini dengerin firman Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus peduli pada anak-anak sekolah minggu, pada Elroy Kids. Jadi kita harus tahu bahwa kita orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua yaitu yang kita bisa lihat di slide, yaitu Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak kecil. Nah, kamu bisa lihat di gambar slide, ada anak-anak yang mungkin, aduh Tuhan Yesus mau terima saya enggak ya? Saya nakal. Saya suka main game sampai nggak denger orang tua panggil. Saya kadang-kadang suka ngomong jorok. Aduh, Tuhan Yesus mau terima saya nggak ya? Nah, berita baiknya buat adik-adik yaitu Tuhan Yesus selalu dengan tangan terbuka mau menanti kita buat datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin di tahun 2020 kemarin kita suka pakai mulut kita buat ngomong yang nggak baik, atau kita suka berantem, atau mungkin di tahun yang kemarin kita suka malas-malasan, bete, lebih suka main game daripada denger firman. Kita mau tinggalin semua kebiasaan buruk. Kak Olin mau bilang bahwa Tuhan Yesus menanti kita dengan tangan yang terbuka. Tuhan Yesus mau menerima kita. Dan waktu kita datang pada Tuhan Yesus, seperti kisah yang kalau kita baca di dalam Matius 19, waktu anak-anak datang kepada Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus letakin tangannya di atas kepala anak-anak satu persatu, diberkati sama Tuhan Yesus. Jadi Elroy Kids, kebiasaan-kebiasaan kita yang di tahun lalu tuh, yang kayaknya nggak pas banget sebagai anak Allah, kebiasaan itu kita bawa, kayaknya nggak pas banget sebagai anak Allah, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita tinggalin semua di tahun 2020. Di tahun 2021 kita mau selalu ada di dalam tangan Tuhan yang menanti kita, yang memeluk kita, sebab Tuhan Yesus mau memberkati kita. Coba taruh tangannya di kepala, lalu bilang, aku diberkati Tuhan. Coba 1, 2, 3. Aku diberkati Tuhan, ya. Jadi tadi yang pertama, Tuhan Yesus mau menyayangi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau memberkati kita. Kemudian yang ketiga,
kita mau lihat di sini yaitu Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar di slide. Gambar di slide ini ada 2 kisah. Yang pertama, kalau lihat Tuhan Yesus pegang anak yang perempuan di tempat tidur, itu kisah dari anak perempuan Yarius. Itu di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 41 dan Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Nah, kemudian kalau yang kisah yang kedua yang di sampingnya itu yang anak yang dibawa pakai tilam, lalu Tuhan Yesus taruh tangan. Nah, itu anak laki-laki itu adalah anak dari seorang janda, anak muda juga dari seorang janda. Itu kisahnya ada di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, kalian mau ngasih tahu dulu nih dari anak Payarius nih. Anak Payarius. Jadi satu kali Payarius ini punya anak perempuan sakit. Nah, bapak-bapak kalau anaknya sakit kan pasti panik. Aduh, beli obat di mana ya? Atau bawa ke dokter mana ya? Ke rumah sakit mana? Nah, kebetulan Payarius ini dia kepala ibadah. Dia selalu mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi waktu anak perempuannya sakit, Payarius ini langsung lari pergi cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Anak perempuan saya sakit di rumah. Tolong Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan anak perempuan saya. Tuhan Yesus peduli sama anak perempuan Payarius. Walaupun masih anak kecil, umurnya baru 12 tahun. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Nah, sama tuh kayak anaknya Payarius, umurnya 12 tahun. Walaupun anak kecil umur 12 tahun, anak sekolah minggu, tapi penting buat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dengar anaknya Payarius sakit, Tuhan Yesus datang. Di dalam perjalanan, ada orang juga yang sakit pendarahan minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Waktu lagi dalam perjalanan, tiba-tiba orang datang ke Payarius. Payarius, percuma Payarius, percuma kamu nyusahin Tuhan Yesus aja. Anak perempuan kamu udah meninggal, udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah meninggal anak perempuan kamu Payarius, percuma, jangan nyusahin guru, jangan nyusahin Tuhan Yesus. Terus apa? Payarius patah semangat, Payarius sedih. Tapi Payarius mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan sedih, ayo kita jalan. Mereka tetap pergi. Sampai di rumah Payarius, Tuhan Yesus masuk ke dalam. Tuhan Yesus bawa beberapa muridnya masuk ke dalam. Terus Tuhan Yesus pegang anaknya Payarius yang umur 12 tahun yang sakit, yang udah meninggal itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, Talita kum. Nah, Talita kum artinya apa? Talita kum artinya yaitu, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, langsung anaknya Payarius bangun. Wow, Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya Payarius. Nah, terus satu lagi, kisah yang satu lagi di slide yang sebelah. Nah, Tuhan Yesus waktu itu lagi jalan-jalan nih, sampai di depan sebuah kota, depan gerbang sebuah kota, tiba-tiba ada orang rame banget. Ada orang rame banget ngantarin jenazah dari anak seorang janda. Janda ini sedih, bukan main. Aduh, saya udah gak punya suami. Aduh, udah gitu anak saya meninggal. Udah saya sedih. Janda itu nangis, sedih. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mau menyelesaikan masalahnya. Lalu Tuhan Yesus mendekat kepada orang-orang yang lagi bawa itu jenazah. Tuhan Yesus pegang itu jenazah. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan, bangkitkan anak janda yang meninggal ini. Orang-orang semua kaget. Wow, Tuhan Yesus hebat, bisa menyembuhkan orang mati. Nah, orang yang mati aja
Tuhan Yesus bangkitin. Anak-anak yang meninggal aja, 2 teman kita itu, yang satu yang perempuan sama yang satu laki-laki, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus bangkitkan. Nah, apalagi masalah kita, masalah mungkin bete sekolah online, masalah kita mungkin PR yang menumpuk, masalah kita yang mungkin ribet sama adik di rumah, pusing sama papa di rumah sama mama di rumah. Nah, firman Tuhan hari ini mau ingatin kita bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau adik-adik pusing sama pelajaran online, berdoa, minta hikmat dan kepintaran dari Tuhan. Jangan patah semangat, karena Tuhan Yesus mau menolong kita. Bahkan kalau kita sakit, Tuhan Yesus mau sembuhkan kita. Sebab yang mati aja Tuhan Yesus bangkitkan. Nah, jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan menyayangi kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan mau menolong kita, menyembuhkan kita. Yang keempat, yaitu Tuhan Yesus mau menjadikan kita terang. Tuhan Yesus mau menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Seperti kisah dari seorang anak dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kisah itu juga ada di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Tapi Kaulin suka dengan yang di Yohanes 6 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu dia serahkan pada Yesus agar diberkati sehingga menjadi banyak. Roti yang tadi cuma 5 dan ikan yang tadi cuma 2. Waktu anak kecil ini berikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati itu sehingga rotinya menjadi banyak, ikannya menjadi banyak, lalu bisa dibagi-bagiin kepada banyak orang. Firman Tuhan mencatat ada 5 mereka makan sampai kenyang, ada sisa lagi. Nah, mujizat itu terjadi ketika ada satu anak kecil yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau memakai hidup kita. Jangan berkata bahwa aduh, saya nggak bisa bikin itu tuh, saya nggak bisa bikin ini, saya nggak mampu, saya cuma bisa begini doang. Jangan bilang begitu. Dari hal-hal kecil yang kamu bisa lakukan, mungkin kamu suka menggambar, terus kamu suka menyanyi, kamu suka bercerita. Dari hal-hal yang kamu bisa lakukan, kamu harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Menyanyi buat Tuhan. Menggambar dengan baik supaya orang lihat, oh iya, anak Tuhan menggambarnya bagus. Di sekolah belajar sungguh-sungguh. Waktu kita serahkan semua hidup kita serahkan semua kemampuan kita ke Tuhan, Tuhan akan memakai hidup adik-adik, Tuhan akan memakai kemampuan adik-adik sehingga menjadi terang, sehingga menjadi berkat. Lalu orang lihat adik-adik, oh iya ya, bener ya, saya suka loh lihat hidupnya Icat anaknya manis, anaknya baik, anaknya pinter ya. Saya suka loh lihat Gisel, aduh, anaknya itu kalau nyanyi buat Tuhan nyanyi sungguh-sungguh gitu. Jadi apapun yang adik-adik punya, jangan merasa itu sedikit, jangan merasa kecil hati, tapi serahkan semua kemampuan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan berkati semua kemampuan kita sehingga menjadi berlipat kali ganda, dan kita jadi berkat dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Nah, jadi pelajaran yang keempat yaitu serahkan semua kepada Tuhan, karena terbukti Tuhan Yesus sanggup memberkati, menjadikan kita terang. Nah, slide yang berikutnya yaitu
kita lihat tuh di slide-nya, yaitu Tuhan Yesus lagi di dalam bait Allah. Di dalam Matius 21 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17, waktu anak-anak dalam bait Allah memuji Tuhan, nah kemudian Tuhan berkata, terus mereka memuji Tuhan, terus orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat gak suka, mereka jengkel. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa dalam mulut bayi dan anak-anak Tuhan menyediakan pujian. Jadi Elroy Kids, mari kita memuji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menaruh di mulut kita nih puji-pujian. Tuhan menaruh di mulut kita kata-kata yang baik, kata-kata yang berkat. Jadi kalau kita ibadah sekolah minggu seperti ini, walaupun adik-adik di rumah masing-masing, kita tetap semangat memuji Tuhan. Keluarkan suara yang lantang memuji Tuhan, karena Tuhan senang mendengar suara adik-adik memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Jadi kita memuji Tuhan selalu, karena Tuhan senang sekali. Waktu Tuhan lihat di rumah, aduh, anak-anak Elroy Kids ya, mereka nyanyi loh dari rumah mereka. Walaupun mereka pegang handphone nih, ikut ibadah sekolah online pakai handphone, atau mungkin kumpul sama sepupu-sepupunya, lihat bersama ikuti ibadah online dari TV atau dari komputer, terus nyanyi, keluarin suara, berdiri, bikin gerakan. Aduh, Tuhan Yesus tuh seneng banget. Tuhan Yesus lihat, aduh aku seneng banget sama anak-anak Elroy Kids ini. Karena suara kita yang memuji Tuhan itu berharga. Tuhan seneng karena kita adalah anak Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat. Waktu mereka ngelihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak memuji Tuhan dalam bait Allah, mereka jengkel. Karena hati mereka kotor. Mereka gak suka memuji Tuhan. Tapi kita beda. Elroy Kids adalah anak-anak yang suka memuji Tuhan ya. Jadi anak-anak Elroy Kids, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, dan sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, kita harus ingat 5 hal yang udah Tuhan Yesus tunjukkan ke kita. Yang pertama, ya kita baca sama-sama di slide ya. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus menyayangi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau menolong, menyembuhkan, bahkan membangkitkan. Terbukti di dalam Alkitab. Tadi Tuhan Yesus menyembuhkan anak Payarius dan anak ibu janda. Yang keempat, Tuhan Yesus menjadikan kita terang dan berkat bagi sesama. Bayangkan dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan berkati menjadi banyak. Dan yang kelima, Tuhan Yesus senang dengar suara pujian kita. Nah, jadi 5 hal yang harus kita ingat. 5 hal yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan buat anak-anak sebagai bukti bahwa kita adalah anak Tuhan ya. Nah, adik-adik, jadi ingat, sebagai anak Tuhan, kita harus lihat tindakan kita. Kita harus lihat bibir mulut kita berbicara. Pantes nggak kalau kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita? Kan kita anak Tuhan, kita anak Allah. Pantes nggak kata-kata yang buruk itu keluar dari mulut kita? Nggak pantes ya. Jadi di tahun ini kita mau buat komitmen bahwa mulut saya mau saya pakai selayaknya sebagai anak Allah, selayaknya sebagai anak Tuhan. Saya mau bertindak sebagaimana layaknya seorang anak Allah.
Sebab Tuhan Yesus sudah menunjukkan 5 hal sebagai bukti bahwa kita adalah anak Allah. Kalian berdoa di tahun 2021, Elroy Kids semakin bersemangat, semakin maju sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dalam Roma 8, boleh lihat di slide. Roma 8 ayatnya yang ke-15. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil, yang kelas balita, kelas kanak-kanak, nah itu yang kelas kecil boleh hafal cukup dari kata tetapi. Ya, jadi Roma 8 ayat 15b mulai dari kata tetapi yang diwarnai hijau. Nah, sementara yang buat kelas gede, kelas madya, terus pratama yang udah gede, nah itu hafal full dari kata sebab semua ya. Nah, kita baca sama-sama semuanya ya. Roma 8 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi di tahun 2021 ini Elroy Kids tidak ada yang perlu kita takuti. Sebab kita hidup di tahun 2021 bersama dengan Tuhan yang sudah menunjukkan 5 bukti bahwa kita adalah anak Allah. Yang pertama, Tuhan menyayangi kita. Yang kedua, Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, sebab Tuhan mau menolong, menyembuhkan kita. Yang keempat, Tuhan mau menjadikan kita terang atau berkat dimanapun kita berada. Dan yang kelima, Tuhan senang mendengar puji-pujian kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua Elroy Kids sepanjang tahun 2021 sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan yang kami dengar, bahwa setiap anak sekolah minggu GSJ Elroy Kids adalah anak-anak Allah, adalah anak Tuhan. Dan terbukti Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih dan setianya. Hamba berdoa Roh Kudus memeteraikan firman-Mu sehingga Engkau Allah yang menyertai semua anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka tidak perlu takut lagi sepanjang tahun 2021 bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.